Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana Ahmad dengan NIM 2404 akhiran 160. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan bagian saya, fitur yang sudah saya kerjakan dari website Fresh Laundry ini. Sebelumnya, untuk alur keseluruhan dari website kami itu sudah dijelaskan oleh ketua kelompok kami, yaitu Yohanes. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya kerjakan saja. Jadi, pada pembuatan website Fresh Laundry ini, saya itu kebanyakan ditugaskan untuk membuat bagian sistem dari pembuatan pesanan dari sisi user. Bukan hanya itu, di sini saya membuat juga sistem untuk update profile, kemudian ada di bagian admin, itu tentang salah satu verifikasi, dan kemudian login dan register secara manual, dan fitur update profile. Pertama-tama, di sini saya akan langsung menjelaskan di bagian login dan register secara manual. Jadi di sini saya akan klik halaman login di website kami. Nah, di sini dari tampilan eh, login dan register ini, saya itu membuat sistem untuk bisa terdaftar di database. Jadi untuk menampilkan halaman ini, itu kelompok kami itu menerapkan konsep MVC, yang mana untuk menampilkan halamannya itu kami akan taruh di halaman di folder views, dan untuk query di database-nya itu ditaruh di folder models, dan untuk struktur logikanya itu di controllers. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana halaman ini tuh bisa muncul. Jadi pertama-tama di sini kami itu saya eh, mendaftarkan sebuah routes di file routes.php, yang mana routes ini itu mempunyai endpoint out login. Nah, di sini dengan metodenya itu get, artinya itu akan menampilkan data. Nah, di sini ada endpoint out login sesuai di sini. Kemudian diikuti dengan out controller dengan metodenya itu login manual. Di sini saya akan membuka untuk out controllernya. Nah, eh, di metode sorry tadi apa login manual. Nah, itu akan mengembalikan return view dari view out login yang letaknya itu di folder out dan namanya login PHP. Dan inilah hasil dari proses tadi. Kemudian di halaman ini saya itu ada melakukan beberapa input form untuk melakukan eh, login berdasarkan email dan password. Yang tentunya user itu wajib mendaftarkan terlebih dahulu di halaman register. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana logika di loginnya. Kita lanjut di bagian routes. Itu saya letakkan di out login proses, yang mana dengan ditentukannya itu metodenya post. Dengan diikuti metodenya itu dari controllernya itu login proses. Kita lihat di out controller. Nah, login proses itu pertama itu membuat sebuah session untuk menampung data ketika sudah login. Kemudian saya membuat sebuah objek yang memanggil user model dengan yang di situ itu sudah disediakan koneksi ke database lokal saya. Kemudian di sini menampung input tipe yang tipenya itu post, yaitu email dan password sesuai di tampilan ini. Kemudian dari data yang sudah ditangkap tersebut itu dilanjutkan di function, yaitu namanya login manual, yang mana function ini itu sudah saya definisikan di admin, sorry maksud saya di users model. Nah, di user model itu ada namanya function login manual. Nah, di sini login manual itu find find by email itu akan di sini melakukan sebuah query di salah satu tabel, yaitu tentunya tabel user. Di tabel user itu letaknya di sini. Kita pergi ke HDSQL, kemudian
Kita klik open dan kita pergi ke user, kemudian datanya. Nah, kita cari apakah email tersebut itu sudah terdaftar di database di tabel user ini. Kemudian setelah itu dilakukanlah proses pengecekan. Jika passwordnya itu sama, akan mengembalikan si data usernya. Nah, kemudian kembali di out controller. Setelah dilakukannya query di table, kemudian saya tuh menyimpan beberapa session yang dibutuhkan seperti ID dan yang terakhir itu role. Kemudian setelah itu ada pengecekan jika dalam eh, apa namanya loginnya itu masih belum memiliki data nomor telepon ataupun alamat, maka akan diarahkan untuk mengisi data tersebut. Kemudian ada kondisi jika role-nya itu sama dengan admin, itu akan diarahkan ke halaman /admin/dashboard. Tapi sedangkan user, maka akan langsung diarahkan ke halaman si usernya. Seperti itu untuk penjelasan login. Di sini saya akan coba untuk login atau terlebih dahulu sebelumnya itu saya lanjut ke daftar terlebih dahulu ya. Nah, proses register ini kurang lebih prosesnya itu sama. Jadi di routes ini itu daftarkan terlebih dahulu untuk view yang ingin ditampilkan yang ini itu diatasi oleh root out register yang menampilkan halaman registernya. Kemudian untuk prosesnya dilakukan di root post dengan endpoint out register proses. Kalau kita lihat itu sama saja. Di sini register proses itu sama. Pertama ngambil dari global connection, kemudian nangkep data-datanya yang ada di inputan form ini. Kemudian setelah itu kita cek apakah emailnya itu sudah terdaftar atau belum. Setelah itu panggil register manual yang di model study. Nah, setelah itu maka redirect ke halaman login untuk melakukan login. Di sini saya akan coba untuk login. Untuk di database itu data user yang sudah saya tambahkan atau kita di sini daftarkan user manual terlebih dahulu ya. Misalkan tes.gmail.com. Sorry, ini namanya tes, ini tes.gmail.com, kemudian itu 2345 dan nomornya ini, alamat lengkapnya ini. Kita daftar sekarang. Nah, itu akan diarahkan di halaman login. Setelah itu saya akan melakukan login tadi tes dengan password 12345. Nah, itu sudah selesai ya untuk fitur yang sudah saya buat, sudah berhasil ke halaman dashboard user. Kemudian di selanjutnya fitur yang saya gunakan itu saya kebagian untuk melakukan pemesanan dari si user. Yang mana di pemesanan ini itu diatasi oleh root yang namanya kita lihat di sini itu user/dashboard. Nah, ini dengan middleware pelanggan. Dengan middleware pelanggan. Kemudian di sini index untuk menampilkan data si dashboard usernya. Dan untuk prosesnya itu saya atasi di endpoint/user/pesanan. Seperti itu. Eh, Kalau kita lihat di user controller, seperti biasa, di metode pesanan. Nah, di pesanan, pertama di sini tuh ada kondisi ya. Jika session dari yang sudah saya buat di halaman login tadi tidak memiliki session yang namanya user data dengan kolomnya itu ID, maka akan dikembalikan lagi ke halaman /Google untuk melakukan login terlebih dahulu gitu. Tetapi kalau sudah ada sessionnya, itu akan lanjutkan proses dalam pembuatan pesanannya. Apa saja pembuatannya? Itu pertama nangkep datanya mulai dari ID si user atau pelanggan, pelanggan dari pembuat pesanannya. Kemudian ID cuciannya yang itu diambil di eh, tabel master yaitu cucian. Kemudian beratnya, jika beratnya itu kosong, tidak kosong, maka lakukan berat sesuai yang ada di inputannya. Kemudian panggil model yang sudah saya buat di pesanan model, itu letaknya di sini. Pesanan model itu untuk query ke database-nya. Jadi alurnya itu
Pertama ya kita dapatkan cucian terlebih dahulu. Untuk menentukan cucian di tabel master harga itu saya tampilkan di pilihan jenis layanan ini. Kemudian setelah itu cari cuciannya itu berdasarkan ID. Nah, untuk berdasarkan di tabel master cucian. Kemudian untuk penanganan pembuatan pesanan itu saya lakukan di function create pesanan dengan memiliki beberapa parameter yaitu ID si usernya yang sudah login, kemudian ID cucian dari tabel master harga, kemudian berat dan harga. Nah, kemudian di sini saya itu mendefinisikan beberapa variabel-variabel yang mencakup inputannya sudah diinput oleh si user. Itu seperti ini. Jadi jika tidak nol maka ya isi beratnya sesuai apa yang diinputkan oleh si user. Kemudian ada query insert ke tabelnya itu tabel pesanan. Itu ngarahnya ke tabel pesanan ini. Nah, di sini itu meliputi ID, tanggal, berat harga, dan ID cucian, dan ID usernya. Nah, ketika pertama kali si user itu membuat sebuah pesanan, itu akan saya berikan status dari pesanannya itu pending. Yang mana status pending ini itu harus dilakukan verifikasi di sisi usernya. Jadi pertama kali membuat pesanan itu saya set statusnya yaitu pending. Nah, kemudian setelah itu untuk menampilkan di sini riwayat transaksi dari si user ketika login itu saya atasi di function namanya get pesanan by user. Jadi mengambil berdasarkan ID yang sedang login, kemudian saya melakukan beberapa query, salah satunya select namanya. Kemudian saya melakukan query join dari tabel master cucian, itu saya ambil ID cuciannya, apakah sama ID cuciannya itu di tabel pesanannya dari si usernya. Nah, kemudian saya mengurutkannya berdasarkan data terbesar ke terkecil. Setelah itu ya seperti biasa, datanya diulang untuk melakukan penambahan perulangan datanya. Seperti itu. Di sini saya akan coba untuk membuat sebuah pesanan. Misal di sini saya milih cuci basah itu dengan bobot 3.000 per kilo. Nah, di sini si user itu mengasumsikan beratnya itu berapa kira-kira yang dilakukan proses pelondrian. Jadi ini sebagai asumsi saja sebagai di sisi user. Toh juga nanti adminnya itu akan melakukan sebuah verifikasi. Jadi di sini saya coba klik kirim pesanan. Nah, di sini pesanannya sudah berhasil dibuat dan di riwayat transaksi itu akan ada riwayat transaksi dari si usernya. Nah, ketika pertama kali membuat itu statusnya akan pending. Seperti itu. Nah, untuk dashboard membuat pesanannya itu seperti itu, overview pesanannya seperti ini. Kemudian fitur yang selanjutnya saya buat itu fitur eh, update profile. Nah, di update profile ini tujuannya eh, seperti sudah dijelaskan di video yang dibuat oleh kelompok kami, itu si usernya itu bisa mengubah-ubah data pribadinya, mulai dari nama lengkap, nomor telepon, dan yang terakhir itu ada alamat lengkap. Nah, itu pertama saya pergi ke roots-nya. Nah, untuk roots-nya, untuk menampilkan halaman ini, saya tangani di root get dengan endpoint slash user slash update profile. Seperti yang di halaman ini. Sesuai. Kemudian setelah itu, di sini saya lakukan user controller, saya tangani di bagian user controller dengan metodenya itu update profile. Kita lihat saja di user controller. Nah, update profile. Nah, ini untuk menampilkan data view-nya. Di sini itu untuk melakukan update profile prosesnya. Nah, pertama seperti biasa, kita ambil koneksinya terlebih dahulu. Kemudian kita tangkap session-session yang sudah diambil di login ini. Salah satunya itu sessionnya itu ID. Nah, kemudian kita tangkap data ketika ada data yang dirubah. Nah, seperti mulainya di sini untuk nama lengkap, alamat, email, dan telepon. Kemudian dari data yang sudah saya tangkap tadi itu saya masukkan di parameter function update profile proses. Yang mana file itu berada di models,
namanya itu user models. Nah, sini kita cari update profile prosesnya itu menerima parameter tadi, kemudian lakukan query ke user berdasarkan apa yang dilakukan penginputan oleh si user atau pelanggan laundrynya. Nah, itu berdasarkan ID untuk update-nya. Kemudian untuk menampilkan data-data ini dari inputannya, itu saya pergi ke view, update profile view. Nah, di sini untuk menampilkannya, jadi untuk yang profile itu sama, itu saya lakukan pengambilan dari sisi sessionnya. Kemudian untuk penampilannya itu saya menggunakan value dari sessionnya, dari user data itu berdasarkan session value. Nah, kemudian sini saya coba lakukan sebuah tes atau pengupdatean profil. Tes Surya, biasanya untuk nama lengkap saya lakukan simpan perubahan. Nah, di sini datanya sudah berhasil. Nah, tadi itu ada konsep pop-up untuk verifikasi berhasil. Saya itu menggunakan library yang namanya CDN Sweet Alert untuk menampilkan pop-up berhasil. Nah, mungkin untuk dari sisi user atau fiturnya sudah saya buat cukup itu saja. Selanjutnya lanjut di bagian admin. Untuk bagian admin itu saya ke bagian kita login terlebih dahulu di admin. Ini saya lakukan login by Google saja. Sini. Nah, untuk di bagian fitur admin itu saya melakukan beberapa fitur. Salah satunya menampilkan dashboard overview ini, yang mana caranya itu tinggal saya menghitung jumlah data di tabel masing-masing, seperti di tabel order masuk itu tabel pesanan, pendapatan itu di tabel transaksi, dan verifikasi di tabel pesanan dengan statusnya pending, dan order belum selesai itu ketika ada data di tabel pesanan yang mana statusnya itu eh, belum diambil atau pending yang lebih 3 hari. Nah, itu untuk dashboard itu saya ke bagian itu. Lanjut di bagian kodenya, itu ada di dashboard user. Sorry, pergi ke rootnya terlebih dahulu. Dashboard itu ditangani oleh admin controller. Namanya dashboard. Nah, di dashboard itu saya mengambil admin model. Admin model itu salah satunya count order masuk. Nah, untuk count ini saya menghitung. Di sini saya melakukan alias total dari pesanan, kemudian eh, mengembalikan query tersebut berdasarkan jumlah data pesanan yang sudah masuk. Kemudian untuk yang pendapatan itu, sorry, total pendapatan itu saya melakukan penjumlahan eh, harga di tabel transaksi, kolom kolom harga di transaksi. Nah, itu saya aliaskan sebagai di sini total. Terus kemudian saya lakukan, sorry, saya lakukan penjumlahan gitu. Dengan statusnya itu dibayar. Kemudian untuk kan perlu verifikasi, yaitu sama saja menghitung seluruh data di tabel pesanan dengan alias total dengan statusnya pending. Kemudian untuk yang order belum selesai itu menghitung seluruh data dengan di tabel pesanan dengan alias total dengan statusnya itu belum diambil atau pending dengan harinya itu lebih dari 3 hari. Itu untuk di halaman dashboard. Selanjutnya dan yang terakhir itu saya membuat sebuah fitur di data menampilkan order belum selesai. Itu sama seperti yang data ini, tapi ini dilakukan di function yang berbeda. Kita lihat terlebih dahulu di laporan, sorry, di function admin controller, di laporan. Nah, di laporan itu saya menambahkan data pending ini, yang data pending. Ini pesanan belum diambil itu mengambil dari get order belum selesai.
Ini get order belum selesai. Nah, ini saya melakukan beberapa selection dan join query. Yang pertama itu saya melakukan select, yaitu seperti tanggalnya itu, tanggal dari user ketika membuat sebuah pesanan, kemudian ID dari si user ketika membuat pesanan, kemudian nama dari pelanggan laundrynya atau usernya, kemudian nomor HP-nya, kemudian dengan status eh, pending ataupun belum diambil. Dengan statusnya itu lebih dari 3 hari. Ini saya coba 303 hari karena di tabel pesanan ini saya tuh gunakan ini data di ID ya di ID keempat ini itu tanggalnya itu bulan 2 itu sorry maksudnya bulan 2 itu tanggal 1. Jadi totalnya dari hari sekarang itu 303 hari. Nah, di sini admin punya fitur ketika ada data yang perlu diingatkan ya tinggal melakukan pengingatan by WA. Jadi ini ketika kita klik itu akan melakukan nah ini open by WhatsApp. Seperti itu. Dari sisi view juga sama, laporan. Nah, itu saya menggunakan Href melakukan tinggal WA di URL wa.me/62 kemudian value-nya ya dari nomor teleponnya seperti itu, target blank biar ada penambahan tab baru seperti itu. Mungkin untuk fitur yang saya kerjakan segini saja penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.